Oke teman-teman, saya kali ini sekilas saja, singkat saja, mau membahas tentang market ya teman-teman. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak sebenarnya market itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Saya sebagai pelaku pasar yang baru, dia tanya seperti itu. Saya kadang bingung dengan kondisi market yang sangat dinamis itu. Oke teman-teman, memang sering sekali teman-teman disampaikan bahwa market itu sangat dinamis pergerakannya. Kadang sesuatu saham pun yang pergerakannya sepertinya sudah on track, itu masih bisa sangat-sangat berbeda dengan apa yang sudah seharusnya dilalui di track itu. Itu memang market yang sangat dinamis. Itu sebenarnya begini teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya di market yang cukup lama bahwa memang betul bahwa market itu random. Market itu dinamis teman-teman. Tetapi sejatinya teman-teman bisa menarik benang merah dari adanya perulangan atau adanya pola. Jadi di sini saya sampaikan market itu sebenarnya tidak benar-benar random. Market itu tetap ada satu pola perulangan atau istilahnya nggak benar-benar random, pseudo random seperti itu. Sebenarnya market itu bergerak dalam satu pola, dan pola itu kalau teman-teman bisa menarik benang merahnya, maka teman-teman bisa tidak salah pilihan seperti itu. Seperti apa Pak? Kita bisa tahu benang merahnya seperti itu. Di sini teman-teman, ini yang saya bahas ini sebenarnya kaitan dengan sektor ya. Di saham itu kan ada sektor misalkan finance ya, consumer, cyclical, non cyclic, kemudian transportation, coal, energi ya, seperti itu kira-kira. Metal ya, seperti itu ya, sektor-sektor saham-saham yang bergerak di bidang metal, telekomunikasi seperti itu, farmasi, perayaman seperti itu. Kenapa di video saya itu selalu saya pilah? Dulu saya enggak seperti itu teman-teman. Dulu saya benar-benar random. Enggak random banget, tapi saya tetap memiliki saham pilihan watchlist ya. Saya memilih saham-saham dan memasukkannya ke dalam watchlist. Walaupun itu sudah agak enggak random, tapi sebenarnya cara pandang saya dulu masih kurang teman-teman. Kenapa? Karena dalam setiap selesai hari trading, saya itu sebenarnya masih nggak bisa ngelihat di mana sih sebenarnya market ini sedang bergerak, ini sebenarnya ke arah mana, ke saham apa seperti itu. Nah, maka sejak beberapa waktu lalu saya akhirnya membuat classify atau membuat pengelompokan teman-teman. Jadi setiap akhir hari itu saya harus selalu melihat kondisi per sektor. Kalau itu dilakukan setiap hari, saya yakin teman-teman itu bukan satu pekerjaan yang berat. Artinya begini, kalau teman-teman memang belum tahu tentang sektor saham, mungkin teman-teman yang sekarang trading pun sama sekali nggak paham. Taunya pokoknya saham ini itu, tapi nggak tahu itu sektor apa gitu. Dulu saya juga seperti itu. Nggak begitu random banget sih, saya tetap memiliki watchlist saham pilihan. Tetapi cara pandang saya masih belum globally seperti itu. Nah, setelahnya teman-teman, saya rubah cara pandang saya harus secara global, harus helicopter view. End of day, saya harus tahu sektor mana yang sedang bergerak, sektor mana yang sudah meredup, sektor mana yang dipengaruhi kondisi politik dunia, sektor mana yang diuntungkan dengan peraturan, sektor mana yang diuntungkan dengan nilai tukar rupiah, seperti itu. Nah, di sini setelah saya mengelompokkan saham-saham dalam sektor-sektor teman-teman, dan juga saya mempelajari atau mengupdate berita tentang market dunia, ternyata saya mendapatkan manfaat besar sekali. Apa itu? Yaitu saya tahu
dengan mempelajari sektor-sektor saham, mengelompokkan saham-saham dalam sektor yang dan memang sudah ada kelompoknya kan seperti itu. Itu saya jadi tahu bahwa sektor ini bergerak. Dan seperti di saham, satu sektor itu kalau bergerak, teman-teman, kalau benar-benar bergerak, itu tidak sehari dua hari. Ya. Saham, terutama yang saham-saham besar, kelompok-kelompok saham yang besar, sektor-sektor saham yang bagus, itu kalau bergerak tidak sehari dua hari. Beda ceritanya dengan saham-saham crispy yang pergerakannya juga nggak bisa benar-benar terpola, polanya benar-benar sesuai dengan makernya seperti itu. Tetapi kalau saham-saham yang pure karena mekanisme market, teman-teman, dibeli oleh sekelompok buyer, terutama buyer-buyer besar, mereka memiliki riset, mereka memiliki perhitungan tersendiri nilai wajarnya menurut mereka. Maka ketika mereka sudah mendapatkan hasil analisa dan sudah diserahkan kepada tradernya untuk akumulasi, maka akumulasi itu bisa lama. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan seperti itu. Sehingga kondisi itu ketika teman-teman mendapati satu saham itu akan bergerak, itu tidak, saham-saham besar yang bergerak itu tidak dalam waktu dekat. Artinya tidak sehari dua hari bergerak terus diem, enggak. Nah, makanya di sini teman-teman tidak akan ketinggalan. Kalau teman-teman tahu sektor mana yang mulai bergerak, mulai hot, mulai memanaskan mesin seperti itu. Seperti kemarin teman-teman lihat beberapa saham yang sebelumnya nyusruk dalam seperti nggak naik-naik. Tetapi setelah terkonsolidasi pelan mulai ngebentuk satu narrow range, konsolidasi di base sampai akhirnya nyundul resistannya, terus titik low-nya lebih tinggi, higher low, akhirnya ketika ada trigger dia breakout, jebol, naik. Karena dia saham yang downtrend, ketika naik masih dilawan oleh resistan volume, ya. Nah, seperti itu. Naik dilawan lagi orang yang take profit, terus seperti itu sampai akhirnya orang yang take profit sudah nggak ada. Yang ada adalah akumulator yang belum take profit atau bahkan dia masih membeli saham tersebut, sehingga ketika saham tersebut turun bukannya dijual terus, bukannya jebol support karena memang sudah nggak ada yang jual, adanya yang akumulasi terus sesuai hukum permintaan. Ketika saham itu dibeli, di over akhirnya lari. Nah, bagaimana teman-teman bisa memiliki helikopter view, bisa di akhir hari langsung tahu? Itu butuh effort ya teman-teman. Yang mau nggak mau teman-teman harus kenal dulu sektor saham itu apa aja. Ya perlu beberapa waktu lah sampai teman-teman cukup hafal. Kalau saya karena setiap hari sudah menganalisa sektor-sektor tersebut, saya jadi hafal. Oh, sektor yang masih di atas tuh batu bara. Oh, sektor yang sudah di bawah dan cenderung naik saat ini adalah finance. Tapi kenaikannya masih wait and see karena terpengaruh oleh inflasi dan suku bunga. Nah, begini, inflasi dan suku bunga. Inflasi dan suku bunga adalah kondisi istilahnya kondisi market. Didapat dari mana? Didapat dengan mengikuti perkembangan pasar. Jadi di sini kita sebagai trader tidak hanya kenal teknikal, tidak hanya kenal money management, tapi kita juga tahu bahwa isu terkait ekonomi dunia sekarang adalah pertikaian, misalkan pertikaian dua negara. Yang bisa mempengaruhi apa? Supply and demand dari komoditas, seperti itu. Komoditas tidak dimiliki semua negara. Sehingga hal inilah yang memicu terjadinya perdagangan komoditas, ya. Komoditas diperdagangkan, ada yang punya, ada yang enggak. Harga komoditas dipengaruhi oleh supply-nya dipengaruhi oleh jalur supply-nya bisa lancar atau enggak, seperti itu. Ketika kondisi itu terganggu karena sesuatu bencana alam, karena pertikaian, harganya bisa berubah. Jadi kita sebagai trader tahu ya kondisi geopolitik dunia seperti apa, kondisi kebijakan seperti apa. Geopolitik dunia mempengaruhi harga komoditas bisa. Kondisi pandemik bisa mempengaruhi ekonomi dunia bisa, ya.
apalagi kondisi pokoknya kita sebagai trader itu tetap harus makan informasi geopolitik dunia, market dunia seperti itu. Fungsinya apa? Supaya kita tahu apa sih yang sedang terjadi di dunia, di market, di global, dan pengaruhnya ke saham saya. Seperti sekarang, kenapa batu bara saya bilang masih primadona? Karena batu bara mostly ekspor. Ya. Yang kedua, negara kita diuntungkan dengan sebagai pemasok seperti itu. Terus kemudian yang lainnya misalkan saham terkait metal misalkan. Misalkan teman-teman lihat kenapa kemarin metalnya turun cukup dalam. Karena yang lagi rame dibahas di dunia adalah inflasi. Inflasi adalah slowdown. Setelah inflasi biasanya terjadi slowdown ekonomi. Dan juga berita-beritanya kemarin adalah terjadinya slowdown ekonomi. Prediksi ekonomi ke depan akan melambat seperti itu. Sehingga saham-saham terkait industri, kebutuhan industri juga, semuanya juga turun. Makanya saya juga kemarin ketika saham-saham metal itu turun, saya juga nggak berani sentuh. Karena ya itu tadi terkait beritanya memang masih seperti itu. Memang kita tidak boleh mengharapkan ke berita sepenuhnya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya itu akan selalu ngelihat ke chart dulu. Oh, chartnya itu berkata memang dia lagi downtrend. Sambil sesekali dilirik berita. Ya memang karena kebutuhannya sudah tidak tinggi lagi karena slowdownnya ekonomi. Kira-kira seperti itu ya. Terus apalagi misalkan. Ya pokoknya yang tadi saya sampaikan udah tahu sektor sahamnya, udah tahu hal-hal yang mempengaruhi geopolitik dunia kah, supply demand-nya kah, kebutuhan yang lainnya kah seperti itu. Yang ketiga adalah untuk sukses juga teman-teman harus tahu itu saham harus masuk liquid atau enggak. Saham liquid dengan volume transaksi tinggi teman-teman itu terutama yang masuk indeks dan termasuk penggerak indeks itu saham yang rutin akan dimiliki oleh para fund manager. Kenapa kita harus ngekor fund manager? Karena dana mereka besar, transaksi mereka sering, ya. Sehingga saham-saham yang liquid yang masuk inceran mereka ya mostly akan cukup bagus, teman-teman. Jadi di sini juga saya sharingkan ke teman-teman, memang saya nggak makan semua saham. Jadi kalau beberapa teman nanya, Pak kok nggak pernah saham ini dibahas seperti itu? Ya karena itu di luar frekuensi saya. Saya udah menetapkan bahwa saya bermain di frekuensi sekian. Kalau di luar itu nggak pernah saya bahas, ya bisa jadi karena memang itu bukan frekuensi saya, itu bukan circle saya. Dan saya sudah memang memasang istilahnya pelindung untuk tidak banyak terpapar saham-saham yang mungkin secara kapitalisasi kecil atau pergerakannya cukup riskan seperti itu. Ya walaupun semua saham itu tetap ada risiko, teman-teman. Jadi di sini sekedar sharing saya bahwa market tidak murni random, tetapi adalah pseudo random atau sedikit random, di mana randomitas itu bisa kita baca polanya, ya. Yaitu dari sektor yang sedang bergerak mana, dan sektor itu akan berganti-ganti teman-teman. Setelah sektor itu tidak in bisa berganti-ganti. Jadi jangan, kalau teman-teman sudah menemukan satu sektor yang bagus, jangan buru-buru ngelepas kalau sedikit turun, karena bisa jadi itu hanya retracement. Jangan buru-buru langsung pindah ke sektor lain, karena sektor lain pun yang masih belum tentu, kalau misal satu sektor naik terus turun, belum tentu langsung duit itu berpindah ke sektor yang turun itu, karena sektor itu bisa jadi turun abadi, teman-teman. Turun abadi itu mungkin karena memang sektornya udah termasuk sunset, sunset industri lah seperti itu. Misalnya sektor yang udah cenderung turun seperti itu, ya. Jadi begitu aja teman-teman bahasan dari saya. Kalau teman-teman yang masih random sekali dalam memilih saham, sebaiknya mulai belajar tentang sektor saham dan apa yang mempengaruhi saham itu bergerak, saham sektor itu bergerak. Carilah saham yang sektornya diuntungkan dengan kondisi sekarang, karena mostly saham itu akan bergerak. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.